Pengertian nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum fungsi sejatinya adalah aplikasi atau penerapan dari konsep turunan. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar, dan sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, kita diharapkan dapat menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai minimum atau maksimum. Prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua fungsi tersebut mengikuti kaidah berikut. Diberikan Y sama dengan fx, f aksen x, dan f double aksen x, terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Tes turunan kedua fungsi itu sebagai berikut. Jika f double aksen x besar dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimum fungsi f. Jika f double aksen x kecil dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum fungsi f. Jika f double aksen x sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, berarti tes turunan kedua gagal dan harus menggunakan prinsip turunan pertama. Jadi di sini ada contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Nah, dari contoh itu diketahui bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Nah, yang pertama kita lakukan itu yaitu turunan pertamanya, atau biasa kita sebut f aksen x. 2x pangkat 3 itu kita turunkan menjadi 6x kuadrat, karena pangkat x-nya itu kita kalikan dengan koefisien dan x-nya itu kita kurangkan pangkatnya 1, ditambah 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x dikurang 12x, baru kita turunkan menjadi 12 karena pangkatnya hilang karena dia dikurang 1. Dan 7 itu bisa kita tulis 0 atau bisa kita hilangkan. Jadi di sini kita menentukan pembuat nilai maksimum dan minimumnya. Jadi di sini yang kita gunakan itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. F aksennya itu tadi kita sudah dapat, yaitu 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas tersebut, kita bagi dengan 6, yaitu 6x kuadrat dibagi 6 itu x kuadrat, 6x dibagi 6 itu x, dan min 12 itu dibagi 6 adalah min 2 sama dengan 0. Dan setelah itu ruas kiri kita faktorkan, yaitu x ditambah 2 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan x tambah 2 itu sama dengan 0, lalu x-nya sama dengan min 2 karena positif pindah ruas menjadi negatif. Setelah itu yang kedua, x dikurang 1 sama dengan 0, baru x sama dengan 1. Min 1 itu kita pindahkan menjadi 1 positif. Lalu kita lanjutkan turunan yang kedua. Nah, tadi kan kita sudah dapat f aksen x-nya atau turunan pertamanya, yaitu 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 12. Selanjutnya kita tentukan turunan yang keduanya, atau f double aksen x sama dengan 6x kuadrat tadi kita turunkan menjadi 12x. Lalu 6x-nya kita turunkan menjadi 6 karena x-nya kita kurangkan 1 pangkatnya. Terus yang 12 tadi bisa kita buat 0 atau bisa kita buat tidak ada. Nah, pada turunan pertama tadi kita sudah menemukan 2 poin, yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Dan kita juga sudah menemukan turunan keduanya, f double aksen x sama dengan 12x ditambah 6. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai x ke dalam turunan yang kedua untuk menentukan mana
poin yang akan kita pakai untuk menentukan nilai maksimum dan mana poin yang akan kita pakai untuk menentukan nilai minimum. Yang pertama kita akan substitusi adalah X sama dengan min 2. Jadi F double aksen X sama dengan 12X ditambah 6. Kemudian kita substitusi nilai X-nya menjadi 12 dikali min 2 ditambah 6. 12 dikali min 2 sama dengan min 24 ditambah 6. Min 24 ditambah 6 sama dengan min 18. Nah, min 18 ini kan kurang dari 0. Maka menurut ketentuan yang kita gunakan, jika F double aksen X kurang dari 0, maka itu akan kita pakai untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya kita akan substitusi X sama dengan min 1 ke dalam turunan kedua. F double aksen X sama dengan 12X ditambah 6 sama dengan X-nya disubstitusi menjadi 1. 12 dikali 1 sama dengan 12 ditambah 6. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 itu lebih besar dari 0. Lalu menurut ketentuan yang kita punya, jika F double aksen X-nya itu lebih dari 0, itu akan dipakai untuk menentukan nilai minimumnya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan X yang akan kita pakai untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Yang pertama kita akan kerjakan adalah nilai maksimumnya. Kita tadi sudah mengetahui bahwa yang akan kita pakai untuk nilai maksimum adalah min 2. Jadi kita langsung masukkan fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Lalu kita substitusi lagi x-nya itu menjadi min 2. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah f min 2 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 12 dikali min 2 ditambah 7 sama dengan min 16 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 7, hasilnya adalah 27. Jadi nilai maksimumnya adalah 27. Sekarang kita akan menentukan nilai minimumnya. X yang akan kita pakai adalah 1. Jadi setiap ketemu X kita akan substitusikan menjadi 1. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimumnya. X yang akan kita pakai di nilai minimum ini adalah 1. Jadi setiap kita ketemu dengan X, kita akan ganti atau substitusi dengan 1. Kita masuk ke dalam fungsinya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Lalu kita substitusi setiap nilai x-nya menjadi 1. F 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 12 dikali 1 ditambah 7 sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 12 ditambah 7 sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0.